Jakarta, sore hari dengan gerimis ringan. Tidak cukup membasahi pakaian, tetapi cukup membuat hati Sari terasa berat. Ia duduk di dekat jendela apartemen kecilnya di kawasan Tanah Abang, tempat suara klakson mobil bercampur dengan aroma kopi tubruk. Di depannya, di atas meja kayu usang, tersaji secangkir kopi hitam pekat. Uapnya telah lenyap, meninggalkan cairan dingin yang mencerminkan hati Sari saat itu. Di atas meja, sebuah amplop putih tergeletak diam, seperti vonis tanpa kata. Sari mengenakan gaun batik coklat tanah dengan motif parang gelap, mengusap rambut panjangnya yang diikat longgar. Di usia 28 tahun, matanya memancarkan ketenangan seorang yang telah banyak mengalui. Sebagai desainer mode berbakat, ia memilih hidup sederhana, menjauh dari gemerlap industri mode yang pernah ia jelajahi. Apartemen kecil ini dengan dinding putih yang mulai menguning dan rak buku penuh sketsa adalah tempat ia menemukan kedamaian. Namun hari ini, kedamaian itu telah sirna. Bel pintu berbunyi, tajam seperti sayatan. Sari tahu itu Bima. Ia berdiri, menarik nafas dalam, berbisik dalam hati. Sabar Sari, Allah selalu punya rencana. Ia membuka pintu, dan di depannya berdiri suami yang 3 tahun hidup bersamanya, kini terasa seperti orang asing. Bima dengan setelan navi mahal dan rambut tersisir rapi, berdiri dengan aura percaya diri yang angkuh. Ia bukan lagi pemuda sederhana yang pernah menggenggam tangannya di bawah bulan purnama di pantai Ancol. Kini, ia adalah direktur pemasaran Aluna, merek mode ternama milik grup mode terbesar di Indonesia. Tempat yang tak ia ketahui adalah rumah Sari. Sari, kita perlu bicara, kata Bima, suaranya dingin, tanpa keraguan. Ia melangkah masuk, tak peduli menatap apartemen kecil yang pernah ia ejek sebagai sempit. Ia meletakkan amplop di atas meja, tepat di samping cangkir kopi tubruk yang telah dingin. Ini surat cerai, kurasa kamu sudah tahu alasannya. Sari menatap amplop itu, hatinya seperti dicekik, tapi ia menahan diri. Sebagai seorang Muslim, ia selalu percaya pada sabar, kesabaran dalam menghadapi cobaan. Ia membuka amplop, membaca sekilas kata-kata kering di dalamnya. Tidak cocok, tingkat yang berbeda, arah baru. Kata-kata itu tajam seperti pisau, ditulis oleh pengacara mahal, bukan Bima. Ia tersenyum tipis, penuh sindiran. Jadi Bima, kamu pikir aku tidak cukup berkelas untuk mendampingimu? Bima mengangkat bahu, matanya melirik gaun batik Sari seolah itu simbol kekampungan. Sari, kamu orang baik, tapi aku butuh seseorang yang lebih sesuai dengan hidup baruku. Aluna adalah dunia lain. Kamu hanya desainer lepas, tinggal di apartemen ini, minum kopi kampungan itu. Ia menunjuk cangkir kopi tubruk, nada suaranya penuh hina. Sari merasa darahnya mendidih, tapi ia menahan emosi. Ia teringat sholat subuhnya saat ia bersujud di atas sajadah memohon kekuatan dari Allah. Bima, katanya, suaranya tenang namun tajam. Kamu bilang kopi ini kampungan, tapi setidaknya itu nyata. Tidak seperti kamu yang berubah hanya demi kilau ketenaran. Bima terkekeh, menggelengkan kepala. Kamu tidak akan mengerti, Sari. Duniaku sekarang adalah pesta mewah, acara mode, model, dan mitra besar. Kamu termasuk di sini dengan kopi tubruk dan sketsa-sketsa yang tak dikenal siapapun. Ia menunjuk sekeliling apartemen seolah itu bukti kegagalan Sari. Sari menggenggam tangan, kuku-kukunya mencengkram kulit. Ia ingin berteriak bahwa dialah bintang di industri mode, Putri Ratna, ketua grup yang memiliki Aluna. Tapi ia diam, sabar. Ia mengingatkan diri, kebenaran akan terungkap dengan sendirinya tanpa perlu ia bersuara sekarang. Ia mengambil pena, menandatangani surat cerai dengan goresan halus namun tegas.
Jika kamu memilih jalan ini, Bima, pergilah. Tapi ingat, segalanya ada harganya. Bima mengangkat alis seolah terkejut dengan ketenangan Sari. Kamu selalu kuat, Sari, tapi kekuatan saja tidak cukup di duniaku. Ia berbalik, melangkah keluar apartemen, meninggalkan aroma parfum mahal yang bercampur dengan udara lembab hujan. Sari duduk kembali, menatap cangkir kopi tubruk yang dingin. Itu bukan sekadar kopi, melainkan simbol nilai-nilai yang ia junjung, kesederhanaan, kejujuran, dan keteguhan budaya Indonesia. Bima mungkin meremehkannya, tapi Sari tidak. Surat cerai di atas meja adalah akhir dari satu babak, tapi juga awal dari perjalanan baru. Ia menutup mata, berbisik dalam doa, "Ya Allah, berikan aku kekuatan untuk menunjukkan siapa aku sebenarnya." Ia berdiri, melangkah ke rak buku, tempat sketsa-sketsa mode berdebu tersimpan, kilau di matanya menyala. Bima tak tahu bahwa ia telah membangkitkan api dalam diri Sari. Sari, putri ketua grup mode, akan membuatnya membayar, bukan dengan kata-kata, tapi dengan bakatnya. Hujan telah reda, tapi udara di apartemen kecil Sari tetap berat. Cahaya lampu kuning dari meja usang menerangi rak buku, tempat sketsa-sketsa mode berdebu terbaring, seperti mimpi yang terlupakan. Surat cerai masih di atas meja, di samping cangkir kopi tubruk yang kini benar-benar dingin. Sari berdiri di depan rak, tangannya perlahan membalik halaman sketsa. Goresan-goresan indah, motif batik dan kebaya yang diciptakan dengan cinta dan gairah membuat hatinya perih. Ia pernah menjadi bintang di industri mode, dipuji sebagai bakat langka oleh para dosen di Sekolah Desain Bandung. Tapi demi Bima, demi cinta, ia memilih mundur, hidup sederhana sebagai desainer lepas tanpa nama. Kini, pengkhianatan Bima telah membangkitkan api yang ia kira telah padam. Sari duduk di lantai, sebuah sketsa terlepas dari tangannya, menampilkan motif bunga Tanjung kuning cerah di atas kain hijau tua. Ia tersenyum, namun senyum itu bercampur duka dan tekad. "Aku tidak bisa membiarkan ini berakhir begitu saja," bisiknya. Ia teringat sholat subuh saat ia bersujud di sajadah, mencari ketenangan dalam takwa. Iman telah membantunya melewati hari-hari sulit dan kini akan menuntun jalannya. Sari berdiri, mengambil ponsel dari saku gaun batiknya, jari-jarinya meluncur di layar. Ia menekan nomor ibunya, Ratna, ketua grup mode Aluna, sosok yang tak Bima ketahui memiliki hubungan dengan Sari. "Halo Ibu," suara Sari sedikit bergetar, tapi penuh tekad. Di ujung telepon, suara Ratna terdengar, hangat namun berwibawa, seolah ia sedang duduk di kantor mewahnya di Sudirman. "Sari, sayangku, ada apa? Suaramu terdengar tidak baik." Sari menarik napas dalam, menatap ke jendela, tempat lampu-lampu kota Jakarta berkilau di malam hari. "Bima, dia ingin bercerai. Dia bilang aku tidak sesuai dengan tingkat barunya." Ada jeda, lalu suara Ratna menjadi dingin. Berani-beraninya dia, Putri Ratnasari, pewaris grup mode terbesar Indonesia, dan dia berani bilang tidak sesuai. Sari tersenyum tipis, merasakan cinta dan kemarahan dalam suara ibunya. "Aku tidak ingin dia tahu kebenaran Ibu, belum saatnya. Tapi aku ingin kembali, aku ingin membuktikan bahwa aku bukan sekedar desainer lepas." Ratna diam sejenak, lalu menjawab, "Bagus, Ibu selalu tahu kamu adalah permata berharga Sari. Pulanglah, kita akan merencanakan. Aluna membutuhkanmu dan Bima akan segera tahu betapa salahnya dia." Panggilan berakhir. Sari merasakan energi baru mengalir di nadinya. Ia kembali ke rak buku, menarik kotak kayu tua tempat ia menyimpan sketsa-sketsa favoritnya. Salah satunya adalah desain kebaya dengan motif songket, terinspirasi dari cerita-cerita kuno Palembang yang pernah diceritakan neneknya.
Ia mengusap sketsa itu, merasakan setiap garis seperti sedang menceritakan kisah keteguhan wanita Indonesia. Motif-motif ini bukan sekadar mode, tapi budaya, identitas, sesuatu yang Bima dengan setelan mahalnya dan ambisi mewah tak akan pernah pahami. Sari mulai membereskan apartemen, seolah sedang menata ulang hidupnya. Ia membersihkan meja kerja, meletakkan sketsa-sketsa di atas kanvas, dan menyeduh secangkir kopi tubruk baru. Aroma kopi yang kaya membangkitkan kenangan pagi-pagi damai di desa Bandung saat ia dan ibunya duduk di bawah pohon berbicara tentang mimpi. Saat itu, Ratna berkata, "Sari, kamu adalah masa depan Aluna. Jangan pernah biarkan siapapun membuatmu meragukan itu." Kata-kata itu kini bergema di benaknya, mengingatkan bahwa ia bukan hanya istri Bima, tapi Sari, desainer, wanita, pejuang. Ia membuka laptop, mulai mencatat ide untuk koleksi baru. Gambar-gambar tentang batik, songket, dan tenun melintas di pikirannya. Setiap motif adalah sebuah cerita, potongan Indonesia. Ia teringat pada wanita seperti dirinya yang diremehkan hanya karena memilih hidup jujur pada diri sendiri. Dalam industri mode, tempat pria seperti Bima mendominasi dengan kampanye mewah, Sari tahu ia harus berjuang untuk merebut kembali tempatnya. Ia tidak hanya melakukannya untuk diri sendiri, tapi untuk wanita lain yang terhambat oleh prasangka masyarakat. Malam semakin larut, lampu di apartemen Sari tetap menyala. Ia memegang pena, menggambar gaun baru dengan motif parang rusak, simbol keteguhan dan kemenangan. Setiap goresan adalah pernyataan bahwa ia tak akan membiarkan Bima atau siapapun menentukan nilai dirinya. Ia teringat pada fashion show Aluna yang akan datang, tempat Bima sedang berpuas diri dengan posisinya sebagai direktur pemasaran. Ia tak tahu bahwa di bawah nama desainer tak dikenal, Sari akan membuat dunia mode memperhatikan. Saat fajar pertama menyelinap melalui jendela, Sari melipat sketsanya. Dengan hati-hati memasukkannya ke dalam tas kulit tua. Ia menatap kota Jakarta, tempat gedung pencakar langit dan pasar tradisional berdampingan, seperti dua sisi dirinya, sederhana tapi kuat, tanpa nama tapi penuh kuasa. Ia berbisik dalam doa, "Ya Allah, tunjukkan aku jalan kebenaran." Perjalanan ini baru saja dimulai, dan Bima akan segera tahu bahwa ia telah meremehkan wanita yang pernah ia panggil tak cukup berkelas. Sementara Fajar menyingsing di apartemen kecil Sari di Tanah Abang, tak jauh dari sana, di kawasan SCBD yang mewah, Bima terbangun di dunia yang sama sekali berbeda. Villa modernnya berdiri di jalanan yang rindang dengan dinding kaca yang memantulkan cahaya matahari. Interiornya adalah perpaduan baja mengilap dan kayu jati mahal. Setiap sudut memancarkan kemewahan yang pernah ia impikan saat masih menjadi karyawan pemasaran biasa. Di atas meja makan marmer, segelas espresso dari mesin mahal mengeluarkan aroma. Jauh berbeda dari kopi tubruk kampungan yang pernah diseduh Sari. Bima dengan kemeja sutra putih dan jam tangan Rolex berkilau menatap ke jendela, tersenyum puas. Ia telah mencapai tingkat yang selalu ia dambakan, direktur pemasaran Aluna, merek mode terkemuka Indonesia. Di sampingnya, Dinda, model muda dengan wajah tajam dan rambut pirang berkilau, sedang asyik mengecek ponsel, menghitung like di Instagram. Ia mengenakan gaun ketat dari koleksi terbaru Aluna yang Bima banggakan telah ia berikan padanya. Dinda adalah perwujudan dunia yang ingin Bima masuki, glamor, modern, dan selalu menjadi pusat perhatian. "Bima, malam ini ada pesta di Hotel Mulia kan?" tanya Dinda. Suaranya manis tapi sedikit memuji. Bima mengangguk, matanya melirik Dinda seolah ia hanyalah dekorasi di villa itu. "Benar, semua jurnalis mode besar akan hadir. Aku perlu kamu tampil memukau, Dinda. Ini kesempatan untuk memperkuat posisi Aluna."
Namun di balik kepercayaan dirinya, Bima berjalan di atas tali tipis. Kampanye pemasaran terbarunya untuk Aluna yang ia pimpin berfokus pada desain berani dengan inspirasi barat, dengan gaun-gaun potongan terbuka dan warna neon. Ia yakin ini cara untuk menaklukkan pasar internasional, tapi tak menyadari bahwa ia telah menjauh dari identitas Indonesia yang membuat nama Aluna besar. Dalam rapat, ia sering mengabaikan pendapat tim desain yang menyarankan memasukkan motif batik atau tenun tradisional. Batik sudah ketinggalan zaman, katanya dengan angkuh. Dunia menginginkan modernitas, bukan yang mengingatkan pada pasar tradisional. Kata-kata itu membuat karyawan menggelengkan kepala, tapi tak ada yang berani menentang direktur baru yang penuh kuasa ini. Bima menggelar acara mode megah, dari pemotretan di kapal pesiar di Teluk Jakarta hingga pesta di Hotel Bintang 5. Setiap acara adalah pertunjukan kemewahan dengan anggur impor dan model seperti Dinda berjalan di bawah kilatan lampu. Namun di balik gemerlap, kesalahan-kesalahannya mulai terlihat. Kampanye iklan terbarunya dengan slogan Be Bold, Be Global dikritik oleh pengamat mode Indonesia sebagai kurang identitas. Sebuah artikel di majalah Femina menulis, Aluna dulu adalah simbol perpaduan tradisi dan modernitas, tapi kini seolah mengejar tren asing. Bima membaca artikel itu di kantor mewahnya, melempar majalah ke meja, bergumam, mereka tidak mengerti apa-apa, pasar internasional mengingilkan ini. Dinda, meski selalu tampil di sisi Bima dengan senyum sempurna, juga merasakan keresahan. Ia tahu posisinya bergantung pada kesuksesan Bima, dan bisik-bisik di dunia mode tentang kegagalan kampanye membuatnya khawatir. Dalam sebuah pesta, saat Bima asyik mengobrol dengan investor asing, Dinda mendengar percakapan dua desainer Aluna. Jika ini berlanjut, merek ini akan kehilangan jiwanya, kata salah satu. Bu Ratna tidak akan membiarkan ini berlangsung lama. Dinda mengerutkan kening, bertanya-tanya apakah Bima benar-benar mengendalikan segalanya seperti yang ia tunjukkan. Bima dalam mabuk kekuasaan dan ketenaran tak lagi memikirkan Sari. Ia memandangnya sebagai bagian dari masa lalu, kesalahan yang harus dihapus untuk mencapai tingkat baru. Ia tak ingat malam-malam mereka duduk bersama saat Sari menceritakan makna setiap motif batik atau bagaimana ia dengan teliti menggambar setiap garis untuk menghormati budaya Indonesia. Bagi Bima, nilai-nilai itu kini hanyalah hambatan. Ia telah melupakan moralitas yang sebagai seorang Muslim pernah diajarkan untuk dijunjung. Ia tak sholat, tak merenung, hanya mengejar kilau pesta dan pujian. Namun bahkan dalam kepuasan dirinya, Bima tak bisa menyangkal rasa gelisah yang samar. Ada sesuatu yang salah di kantor Aluna. Laporan penjualan menunjukkan kampanye barunya tak memenuhi ekspektasi, dan beberapa karyawan mulai mempertanyakan kemampuannya. Dalam sebuah rapat, seorang desainer muda dengan ragu menyarankan, mungkin kita harus kembali ke batik, menggabungkannya dengan gaya modern. Bima langsung menolak. Kalian pikir kita jualan di pasar baru? Ia tertawa keras, membuat ruang rapat hening. Tapi tatapan karyawan bukan hanya tanda tunduk, itu kekecewaan. Malam itu di pesta di Hotel Mulia, Bima berdiri di panggung, mengangkat gelas anggur dengan bangga mengumumkan visi global Aluna. Dinda dalam gaun merah menyala berdiri di sisinya, tersenyum sempurna. Namun saat kilatan lampu menyala, Bima tak bisa membayangkan bahwa di sudut lain Jakarta, Sari sedang menyiapkan rencana yang akan membuat dunianya runtuh. Sketsa-sketsa di apartemen kecilnya dengan motif batik dan songket bukan sekedar seni, itu adalah senjata. Dan Sari dengan keteguhan seorang wanita Indonesia siap memasuki perang yang tak Bima ketahui akan datang.
Cahaya lampu jalan Jakarta berkilau saat Sari turun dari taksi tua di kawasan Sudirman. Ia berdiri di depan gerbang villa ibunya, sebuah bangunan megah dengan atap genteng melengkung dan pohon-pohon palem menjulang. Tempat ia dibesarkan sebelum memilih hidup sederhana di Tanah Abang. Di tangannya, ia memeluk erat tas kulit tua, berisi sketsa-sketsa mode, potongan mimpi yang pernah ia tinggalkan demi Bima. Gaun batik hijau tua dengan motif kawung yang halus membalut tubuhnya seperti pengingat akan identitas sejatinya. Sari menarik nafas dalam, berbisik, "Ya Allah, tunjukkan jalanku." Ia menekan bel dan gerbang perlahan terbuka, membawanya ke dunia yang senaja ia tinggalkan. Bu Ratna, ibunya, berdiri di pintu utama, matanya tajam namun hangat. Di usia lebih dari 50, ia masih memancarkan wibawa seorang ketua grup mode terbesar Indonesia. Kebaya sutra putih dengan motif songket kuning keemasan membuatnya tampak seperti ratu. "Sari, sayangku," panggilnya, suaranya sedikit bergetar saat memeluknya. Sari merasakan kehangatan dari pelukan ibunya, rasa aman yang tak ia temukan selama bertahun-tahun bersama Bima. "Masuklah, ibu sudah menyiapkan sate ayam. Kamu kurusan, makan dengan layak belum?" Bu Ratna mengerutkan kening, setengah menegur, setengah sayang. Villa Bu Ratna adalah perpaduan sempurna antara tradisi dan modernitas. Lukisan-lukisan batik tergantung di dinding berdampingan dengan lampu gantung kristal impor. Aroma sate ayam panggang di atas arang bercampur dengan wangi kemenyan ringan, membangkitkan kenangan masa kecil Sari saat ia dan ibunya duduk bersama, menyantap sate dan berbicara tentang masa depan Aluna. Mereka duduk di meja makan dan Bu Ratna mendorong piring sate ke arahnya. "Ceritakan pada ibu, apa yang terjadi dengan Bima?" tanyanya, suaranya tenang tapi penuh kemarahan. Sari memegang sebatang sate, tapi tidak langsung memakannya. Ia menatap mata ibunya, merasakan ikatan mendalam, silaturahmi yang selalu dijunjung dalam iman Islam mereka. "Dia ingin bercerai, Ibu. Dia bilang aku tidak sesuai dengan tingkat barunya, bahwa Aluna adalah dunia yang bukan tempatku." Ia tersenyum tipis, tapi air mata berkilau di sudut matanya. "Dia tidak tahu siapa aku, tidak tahu aku putri ibu, tidak tahu Aluna adalah darah daging keluarga kita." Bu Ratna menggenggam tangannya erat, matanya berkobar. "Berani-beraninya dia meremehkanmu. Dia, seorang pendatang baru yang sukses karena kesempatan, berani menilai Putri Ratnasari." Ia berdiri, melangkah ke jendela, menatap taman tempat bunga Tanjung sedang mekar. "Sari, ibu membiarkanmu hidup sesuai keinginanmu, tapi sekarang saatnya kamu mengambil kembali apa yang milikmu. Aluna bukan sekedar perusahaan, tapi warisan keluarga kita, budaya Indonesia." Sari mengangguk. Rasa duka dari surat cerai perlahan digantikan oleh kepercayaan diri. Ia membuka tas kulit, mengeluarkan sebuah sketsa, gaun kebaya modern dengan motif parang rusak, kuat namun halus. "Aku sudah siap, Ibu. Aku ingin kembali ke Aluna, bukan sebagai putri ibu, tapi sebagai desainer. Aku ingin membuktikan bahwa bakatku, bukan statusku, akan membuat Bima membayar." Bu Ratna menatap sketsa itu, matanya berbinar. "Ini putriku, seorang pejuang. Tapi hati-hati Sari, Bima mungkin angkuh, tapi dia tidak bodoh. Dia tidak akan mudah menerima kekalahan." Mereka melanjutkan obrolan, tawa dan cerita keluarga bercampur dengan aroma sate ayam dan suasana hangat. Sari menceritakan hari-harinya hidup sederhana di Tanah Abang, tentang cangkir kopi tubruk yang dingin di samping surat cerai, dan bagaimana ia menemukan kembali gairahnya melalui sketsa-sketsa lama. Bu Ratna mendengarkan, sesekali mengangguk, tapi di dalam hatinya kemarahan terhadap Bima semakin membesar. "Dia pikir Aluna adalah taman bermainnya," katanya, suaranya tajam. "Tapi dia tidak tahu bahwa kamu akan mengubah permainan itu."
Bu Ratna mengajak Sari ke ruang kerja pribadinya, sebuah ruangan dengan rak-rak penuh dokumen dan foto koleksi mode selama beberapa dekade. Di atas meja ada foto lama, menampilkan Sari saat masih mahasiswa desain di Bandung, berdiri di samping ibunya dalam sebuah peragaan busana. "Kamu pernah menjadi bintang Aluna," kata Bu Ratna menunjuk foto itu. "Dan kamu akan kembali lebih bersinar dari sebelumnya. Ibu akan mendukungmu, tapi kamu harus melakukannya dengan caramu sendiri. Tidak ada yang boleh tahu kamu putri ibu sampai waktunya tiba." Sari mengangguk, merasakan beban tanggung jawab di pundaknya. Ia teringat pada wanita-wanita di industri mode sering diremehkan hanya karena jenis kelamin mereka. Bima, dengan arogansi dan kampanye yang menjauh dari identitas Indonesia, adalah perwujudan prasangka itu. Ia ingin menantangnya bukan hanya untuk dirinya sendiri, tapi untuk wanita lain yang terpaksa berdiri di balik gemerlap pria. "Aku akan melakukannya, Ibu," katanya, suaranya penuh tekad. "Aku akan membuat Aluna kembali menjadi simbol perpaduan tradisi dan modernitas, dan Bima akan melihat betapa salahnya dia." Saat malam tiba, Sari berdiri di taman villa, menatap langit penuh bintang. Ia mengenakan gaun batik baru dengan motif bunga melati yang murni, seperti simbol identitas sejatinya. Angin malam bertiup, membawa aroma bunga dan kenangan. Ia teringat Bima yang tenggelam dalam dunia mewahnya, tak tahu bahwa badai akan segera datang. Bu Ratna melangkah keluar, meletakkan tangan di bahunya. "Kamu telah memilih jalan keadilan, Sari. Lakukan dengan hati yang bersih, seperti cara kamu selalu hidup." Sari mengangguk, matanya berkobar. Ia tidak kembali untuk membalas dendam, tapi untuk menegaskan dirinya. Sketsa-sketsa di tas kulit, motif batik dan kebaya adalah senjatanya. Dan di suatu tempat di kantor mewah Aluna, Bima masih bermimpi tentang tingkatnya, tak tahu bahwa wanita yang pernah ia remehkan sedang bersiap mengubah permainan. Jakarta berkilau dalam cahaya gemerlap gedung-gedung pencakar langit. Tapi di kantor mewah Aluna di Sudirman, suasana tegang seperti sebelum badai. Bima duduk di ujung meja rapat. Setelan abu-abu mahalnya tak bisa menyembunyikan ketegangan di wajahnya. Di depannya, layar-layar menampilkan grafik penjualan yang mengecewakan dari kampanye Be Bold, Be Global miliknya. Gaun-gaun berpotongan terbuka dan warna neon, meski awalnya menarik perhatian, tak diterima pasar Indonesia. Maya, desainer muda yang pernah ia sindir, tak bisa menahan diri. "Pak Bima, penjualan domestik turun 30% dibandingkan tahun lalu. Pelanggan mengeluh, desain baru kehilangan jiwa Aluna. Mereka menginginkan batik, tenun, sesuatu yang terkait Indonesia." Bima mengerutkan kening, mengetuk-ngetuk jari di meja. "Kalian pikir kita jualan untuk ibu-ibu di pasar?" jawabnya. Nada suaranya penuh ejekan, membuat Maya menunduk diam. Saat itu, seorang karyawan masuk, membawa amplop coklat. "Pak, ada kiriman kilat untuk tim desain, tidak ada nama pengirim, hanya tanda S." Bima mengangkat bahu, menyuruh membukanya. Saat Maya mengeluarkan sketsa-sketsa itu, ruang rapat tiba-tiba hening. Desain-desain dari S adalah angin segar, gaun kebaya modern dengan motif batik yang rumit, setelan wanita dengan kain tenun, dan syal songket yang megah. Maya berbisik, ini yang dibutuhkan Aluna." Bima memegang sebuah sketsa, matanya penuh curiga. Siapa S ini? Desainer lepas yang ingin cari perhatian? Ia terkekeh, tapi di dalam hatinya rasa gelisah mulai menyelinap. Desain-desain ini terlalu sempurna, terlalu sesuai dengan apa yang kurang dari Aluna. Ia memerintahkan tim untuk meneliti sketsa-sketsa itu, tapi tak bisa menyangkal bahwa mereka membuat kampanyenya terlihat redup. "Cari tahu siapa S ini," katanya pada asistennya. Suaranya tegang, "Aku tidak ingin orang tak dikenal mengacaukannya."
Sementara itu, di Villa Bu Ratna, Sari menerima pesan dari teman lama di tim desain Aluna. Sari, seseorang mengirim koleksi luar biasa ke perusahaan, ditandatangani S. Ini sedang jadi pembicaraan. Bima terlihat tidak senang. Sari tersenyum, menyeruput kopi tubruk panas. Ia tak membalas pesan, hanya diam-diam melanjutkan sketsa. Ia tahu Bima sedang panik dan itu baru langkah awal. Koleksi warisan bukan sekedar kumpulan desain, tapi tantangan langsung pada strategi salah Bima yang membuat Aluna menjauh dari identitasnya. Sari bekerja siang malam, mengirim lebih banyak ide perbaikan kampanye pemasaran melalui email anonim, tetap ditandatangani S. Ia menyarankan ide seperti mengadakan peragaan busana yang terinspirasi dari desa batik di Yogyakarta atau berkolaborasi dengan pengrajin tenun di Sumba. Setiap email adalah anak panah yang mengenai sasaran, membuat tim Aluna heboh. Beberapa karyawan mulai menyebut S sebagai penyelamat misterius, dan ide-ide ini segera menarik perhatian Dewan Direksi, termasuk Bu Ratna yang diam-diam tersenyum saat membaca email-email itu di kantornya. Bima di villa mewahnya tak lagi tidur nyenyak. Ia menerima laporan bahwa Dewan Direksi sedang mempertimbangkan menggunakan desain S untuk fashion show mendatang. Dinda, model yang selalu berada di sisinya, melihat ketegangannya. "Bima, ada apa? Kamu terlihat seperti kehilangan jiwa," tanyanya. Suaranya cemas. Bima mengabaikannya, tapi di dalam pikirannya pertanyaan tentang S terus menghantui. Hanya orang yang ingin mengacaukannya, ia meyakinkan diri, tapi suaranya kehilangan kepercayaan diri biasanya. Sari di sisi lain merasa hatinya lebih ringan dari sebelumnya. Setiap sketsa yang ia kirim adalah langkah menuju keadilan. Ia teringat doa-doanya pada Adil, keadilan yang ia yakini akan diberikan Allah. Ia tak bertindak karena kebencian, tapi karena keyakinan bahwa Aluna, warisan keluarganya, pantas dihormati dengan benar. Gaun batik yang ia kenakan dengan motif bunga melati seperti pengingat bahwa ia sedang berjuang bukan hanya untuk dirinya, tapi untuk nilai-nilai yang ia junjung. Saat malam tiba, Sari berdiri di depan cermin, menatap mata teguhnya sendiri. Ia tahu saat untuk mengungkap identitasnya belum tiba. S akan tetap menjadi bayangan misterius, membuat Bima berputar-putar dalam kegelisahan. Ia teringat pada fashion show mendatang, tempat koleksi warisan akan ditampilkan. Bima dengan arogansinya tak akan pernah menduga bahwa orang di balik semua ini adalah wanita yang pernah ia remehkan. Sari menutup mata, berbisik, "Ya Allah, biarkan kebenaran berbicara." Ia tahu pertempuran ini baru dimulai dan ia sudah siap untuk membuat Jakarta mengingat namanya meski hanya sebuah huruf S kecil. Jakarta berkilau dalam gemerlap lampu, tapi di kantor mewah Aluna di Sudirman, suasana tegang seperti sebelum badai. Bima duduk di ujung meja rapat, setelan abu-abunya tak bisa menyembunyikan ketegangan di wajahnya. Layar-layar di depannya menampilkan grafik penjualan yang mengecewakan dari kampanye Be Bold, Be Global. Gaun-gaun berpotongan berani dan warna neon, meski awalnya menarik perhatian, tak diterima pasar Indonesia. Maya, desainer muda yang pernah ia ejek, tak bisa menahan diri. "Pak Bima, penjualan domestik turun 30% dibandingkan tahun lalu. Pelanggan mengeluh desain baru kehilangan jiwa Aluna. Mereka menginginkan batik, tenun, sesuatu yang terkait Indonesia." Bima mengerutkan kening, mengetuk-ngetuk jari di meja. "Kalian pikir kita jualan untuk ibu-ibu di pasar?" jawabnya. Nada suaranya penuh ejekan, membuat Maya menunduk diam. Saat itu, seorang karyawan masuk membawa amplop coklat. "Pak, ada kiriman kilat untuk tim desain. Tidak ada nama pengirim, hanya tanda S."
Bima mengangkat bahu, menyuruh membukanya. Saat Maya mengeluarkan sketsa-sketsa itu, ruang rapat tiba-tiba hening. Desain-desain dari S adalah angin segar, gaun kebaya modern dengan motif batik yang rumit, setelan wanita dengan kain tenun, dan syal songket yang megah. Setiap desain tak hanya indah, tapi membawa cerita tentang Indonesia, dari sawah Jawa hingga candi-candi kuno di Bali. Maya berbisik, ini yang dibutuhkan Aluna. Bima memegang sebuah sketsa, matanya penuh curiga. Siapa S ini? Desainer lepas yang ingin cari perhatian? Ia terkekeh, tapi di dalam hatinya rasa gelisah mulai menyelinap. Desain-desain ini terlalu sempurna, terlalu sesuai dengan apa yang kurang dari Aluna. Ia memerintahkan tim untuk meneliti sketsa-sketsa itu, tapi tak bisa menyangkal bahwa mereka membuat kampanyenya terlihat redup. Cari tahu siapa S ini, katanya pada asistennya, suaranya tegang. Aku tidak ingin orang tak dikenal mengacaukannya. Sementara itu, di Villa Bu Ratna, Sari menerima pesan dari teman lama di tim desain Aluna. Sari, seseorang mengirim koleksi luar biasa ke perusahaan, ditandatangani S. Ini sedang jadi pembicaraan. Bima terlihat tidak senang. Sari tersenyum, menyeruput kopi tubruk panas. Ia tak membalas pesan, hanya diam-diam melanjutkan sketsa. Ia tahu Bima sedang panik, dan itu baru langkah awal. Koleksi warisan bukan sekedar kumpulan desain, tapi tantangan langsung pada strategi salah Bima yang membuat Aluna menjauh dari identitasnya. Sari bekerja siang malam, mengirim lebih banyak ide perbaikan kampanye pemasaran melalui email anonim, tetap ditandatangani S. Ia menyarankan ide seperti mengadakan peragaan busana yang terinspirasi dari desa batik di Yogyakarta atau berkolaborasi dengan pengrajin tenun di Sumba. Setiap email adalah anak panah yang mengenai sasaran, membuat tim Aluna heboh. Beberapa karyawan mulai menyebut S sebagai penyelamat misterius, dan ide-ide ini segera menarik perhatian Dewan Direksi, termasuk Bu Ratna, yang diam-diam tersenyum saat membaca email-email itu di kantornya. Bima, di villa mewahnya, tak lagi tidur nyenyak. Ia menerima laporan bahwa Dewan Direksi sedang mempertimbangkan menggunakan desain S untuk fashion show mendatang. Dinda, model yang selalu berada di sisinya, melihat ketegangannya. Bima, ada apa? Kamu terlihat seperti kehilangan jiwa, tanyanya, suaranya cemas. Bima mengabaikannya, tapi di dalam pikirannya, pertanyaan tentang S terus menghantui. Hanya orang yang ingin mengacaukannya, ia meyakinkan diri, tapi suaranya kehilangan kepercayaan diri biasanya. Sari di sisi lain merasa hatinya lebih ringan dari sebelumnya. Setiap sketsa yang ia kirim adalah langkah menuju keadilan. Ia teringat doa-doanya pada Adil, keadilan yang ia yakini akan diberikan Allah. Ia tak bertindak karena kebencian, tapi karena keyakinan bahwa Aluna, warisan keluarganya, pantas dihormati dengan benar. Gaun batik yang ia kenakan dengan motif bunga melati seperti pengingat bahwa ia sedang berjuang bukan hanya untuk dirinya, tapi untuk nilai-nilai yang ia junjung. Saat malam tiba, Sari berdiri di depan cermin menatap mata teguhnya sendiri. Ia tahu saat untuk mengungkap identitasnya belum tiba. S akan tetap menjadi bayangan misterius, membuat Bima berputar-putar dalam kegelisahan. Ia teringat pada fashion show mendatang, tempat koleksi warisan akan ditampilkan. Bima dengan arogansinya tak akan pernah menduga bahwa orang di balik semua ini adalah wanita yang pernah ia remehkan. Sari menutup mata, berbisik, "Ya Allah, biarkan kebenaran berbicara." Ia tahu pertempuran ini baru dimulai dan ia sudah siap untuk membuat Jakarta mengingat namanya meski hanya sebuah huruf S kecil. Malam peragaan busana Aluna di Hotel Mulia di Jakarta bersinar seperti lukisan cahaya.
Aula besar dihias dengan kain batik raksasa yang tergantung dari langit-langit. Motif parang dan kawung bercampur seperti ombak budaya Indonesia. Para tamu, dari jurnalis mode hingga kalangan elit, memenuhi tribun. Mata mereka tertuju pada runway yang berkilau di bawah cahaya lampu. Bima berdiri di belakang panggung, dalam setelan hitam mengilap, berusaha menjaga wajah percaya diri meski hatinya berdegup kencang. Kampanye Be Bold, Be Global miliknya telah disisihkan, dan koleksi warisan dari S, sosok misterius yang membuatnya tak bisa tidur selama berminggu-minggu, menjadi pusat acara. Ia tak tahu bahwa di balik bayang-bayang panggung, Sari sedang bersiap melangkah ke cahaya. Sari berdiri di depan cermin di ruang ganti, mengenakan gaun kebaya modern dengan motif bunga melati putih bersih di atas kain hijau tua. Matanya berkilau penuh tekad, seolah ia membawa kekuatan seluruh bangsa. Ia telah sholat subuh tadi pagi, memohon keadilan dari Allah, adil, untuk menghadapi Bima bukan dengan kebencian, tapi dengan kebenaran. Di tangannya ada sketsa terakhir yang diam-diam diserahkan Bu Ratna ke tim runway untuk membuka acara. Buat mereka terkagum Sari, kata ibunya, matanya penuh keyakinan. Sari mengangguk, menggenggam tangan. Ini bukan sekadar peragaan busana, tapi panggung untuk menegaskan dirinya. Saat lampu panggung menyala, musik dimulai, perpaduan antara gamelan tradisional dan irama modern. Model pertama melangkah keluar dalam gaun kebaya dengan motif batik parang rusak, membuat aula bergemuruh. Setiap desain dalam koleksi warisan adalah sebuah cerita, dari gaun panjang tenun yang terinspirasi dari desa-desa di Sumba hingga setelan wanita dengan motif songket yang mengingatkan pada istana Palembang. Para jurnalis mode mencatat dengan cepat, kamera berderap. Seorang editor Femina berbisik, inilah Aluna, perpaduan sempurna antara tradisi dan modernitas. Bima berdiri di sisi panggung, merasa tenggorokannya kering. Koleksi ini tak hanya sukses, tapi juga kritik langsung pada kampanye gagalnya. Ia menatap Dinda, model utama acara, berjalan dalam gaun batik megah, tapi mata Dinda menghindarinya, seolah ia juga merasakan badai yang akan datang. Tiba-tiba lampu panggung beralih dan Bu Ratna melangkah ke podium dalam kebaya sutra kuning keemasan, berwibawa seperti ratu. Aula hening, semua mata tertuju padanya. Para hadirin sekalian, kata Bu Ratna, suaranya menggema. Aluna selalu menjadi simbol budaya Indonesia. Dan malam ini, kami menghormati warisan itu melalui koleksi warisan. Tapi saya ingin memperkenalkan sosok di balik tanda tangan S. Ia melambai dan Sari melangkah dari belakang panggung, cahaya lampu menyinari wajahnya. Aula meledak dengan tepuk tangan, tapi Bima berdiri tak jauh, merasa tanah di bawah kakinya ambruk. "Sari?" bisiknya, suaranya hilang. Ia tak percaya pada matanya. Wanita yang pernah ia remehkan, yang ia tinggalkan di apartemen kecil di Tanah Abang, kini berdiri di sana, percaya diri dan bersinar. Sari menatapnya langsung, tanpa kebencian, hanya keteguhan. "Saya, Sari, putri Bu Ratna, ketua grup Aluna," katanya. Suaranya jelas, menggema melalui mikrofon. "Dan saya adalah S yang mendesain koleksi warisan untuk mengembalikan Aluna pada identitasnya." Aula bergemuruh, tapi Bima hanya mendengar detak jantungnya. Ia teringat surat cerai, cangkir kopi tubruk yang dingin, dan kata-kata arogan yang pernah ia ucapkan pada Sari. Semuanya kini kembali seperti pisau. Bu Ratna melanjutkan, suaranya dingin. "Terima kasih Sari telah menyelamatkan Aluna dari kesalahan-kesalahan baru-baru ini. Tapi saya juga harus mengumumkan bahwa karena kurangnya tanggung jawab dan menyimpang dari nilai-nilai perusahaan, Bima tidak lagi menjadi direktur pemasaran Aluna."
Desas-desus menyebar di aula. Bima berdiri membatu, matanya panik. Dinda di sudut panggung, mundur, wajahnya pucat. Sari melangkah turun dari podium, melewati Bima tanpa sepatah kata. Tapi matanya, tenang dan penuh kekuatan, mengatakan segalanya. Ia telah menang, bukan dengan tipu muslihat, tapi dengan bakat dan keadilan. Ia teringat selatnya saat ia memohon adil dari Allah. Kini kebenaran telah berbicara. Saat peragaan busana selesai, para jurnalis mengerumuni Sari, bertanya tentang inspirasi di balik warisan. Ia tersenyum, menceritakan desa-desa batik di Yogyakarta, cerita neneknya di Bandung, dan keyakinan bahwa mode bukan hanya pakaian, tapi cara menghormati budaya. Sementara itu, Bima diam-diam meninggalkan aula, tak ada yang memperhatikan. Ia melangkah ke jalanan Jakarta, tempat lampu-lampu tetap bersinar, tapi dunia mewahnya telah runtuh. Ia teringat Sari, apartemen kecil di Tanah Abang, dan untuk pertama kalinya, ia merasa menyesal. Sari berdiri di tengah kerumunan, merasakan kepercayaan diri mengalir di hatinya. Gaun batik di tubuhnya dengan motif bunga melati seperti simbol penegasan dirinya. Ia telah menantang prasangka gender, membuktikan bahwa seorang wanita bisa mengguncang industri mode. Ia menatap ibunya, Bu Ratna, berdiri di sudut aula, mengangguk bangga. Peragaan busana ini bukan hanya kemenangan Sari, tapi kemenangan nilai-nilai yang ia junjun, budaya Indonesia, keadilan, dan keteguhan seorang wanita. Jakarta, beberapa bulan setelah peragaan busana yang menentukan, masih bersinar dengan lampu-lampu kota, tapi membawa napas baru. Sari duduk di kantor direktur kreatif yang baru diangkat di markas Aluna di Sudirman. Cahaya dari jendela kaca menyinari meja kayu jati, tempat sketsa-sketsa terbarunya tersusun rapi. Gaun batik hijau zamrud dengan motif kaum yang ia kenakan hari ini seperti pernyataan. Ia bukan hanya putri Bu Ratna, tapi desainer yang mengembalikan Aluna ke puncak. Koleksi warisan telah menjadi fenomena, muncul di majalah mode internasional dari Femina hingga Vogue, dipuji karena perpaduan sempurna antara tradisi Indonesia dan modernitas. Sari dengan kerendahan hati dan semangat ihsan, keunggulan dalam Islam, terus bekerja untuk menghormati budaya tanah airnya. Malam itu, di Villa Bu Ratna, Sari duduk bersama ibu dan adiknya dalam makan malam keluarga. Di atas meja tersaji gado-gado, salad tradisional dengan saus kacang yang harum, mengingatkan pada masa kecil saat keluarga berkumpul. Bu Ratna dalam kebaya sutra putih menatap Sari dengan bangga. "Kamu berhasil, Sari," katanya, mengangkat gelas air kelapa muda. "Aluna bukan sekadar merek, tapi warisan kita. Kamu telah membuat dunia melihat itu." Sari tersenyum, hatinya ringan. Ia teringat sholatnya saat ia memohon kekuatan dari Allah untuk bertindak dengan keadilan dan keunggulan. Kini ia merasakan ketenangan, seolah semua usahanya telah terbayar. Di bawah kepemimpinan Sari, Aluna tidak hanya pulih, tapi berinovasi. Ia berkolaborasi dengan pengrajin batik di Yogyakarta dan tenun di Bali, mengadakan lokakarya untuk melatih desainer muda, khususnya wanita. Ia ingin mereka tahu bahwa dalam industri yang sering didominasi pria seperti Bima, wanita bisa bersinar dengan bakat dan keteguhan. Artikel-artikel memujinya sebagai simbol wanita Indonesia modern, bukan hanya karena bakatnya, tapi karena cara ia mengatasi prasangka gender untuk menegaskan diri. Sari tak menyombongkan diri, tapi setiap kali ia melangkah ke kantor dalam gaun batik atau kebaya, ia merasa membawa seluruh bangsa. Sementara itu, di sudut lain Jakarta, Bima hidup dalam kesepian. Villa mewahnya di SCBD kini dingin, tak lagi dipenuhi pesta riuh atau kilatan lampu jurnalis.
Dinda telah meninggalkannya tepat setelah peragaan busana mengejar direktur lain, meninggalkan Bima dengan botol-botol anggur impor yang kini berdebu. Ia dipecat dari Aluna, reputasinya di industri mode lenyap seperti asap. Duduk di ruangan gelap, cahaya dari layar ponsel menyinari wajahnya yang lesuh. Bima membaca artikel tentang kesuksesan Sari. Sari, direktur kreatif Aluna, Putri Bu Ratna, tulis judulnya. Ia tersenyum pahit, menyadari ia telah meremehkan wanita yang pernah menjadi istrinya. Bima teringat apartemen kecil di Tanah Abang, cangkir kopi tubruk yang dingin, dan surat cerai yang ia tinggalkan di meja. Ia pernah mengira Sari adalah orang biasa, tak cukup berkelas untuk mendampinginya. Tapi kini ia melihat dirinya sebagai yang gagal. Penyesalan membuncah, tapi sudah terlambat. Ia membuka jendela, menatap langit malam Jakarta, tempat bintang-bintang berkilau seperti mimpi yang pernah ia miliki. Tapi tidak seperti Sari yang menatap langit dengan harapan. Bima hanya melihat kekosongan. Sari berdiri di taman villa ibunya, menatap langit yang sama. Ia teringat perjalanannya dari luka pengkhianatan melalui malam-malam bekerja tanpa henti hingga saat ia melangkah ke panggung peragaan busana menghadapi Bima. Ia tak merasa benci, hanya ketenangan. Ihsan telah menuntunnya bukan hanya untuk menang, tapi untuk hidup sesuai nilai-nilainya. Ia mengusap gaun batiknya, merasakan setiap motif seperti pengingat bahwa ia adalah perwujudan budaya Indonesia, teguh, indah, dan tak terkalahkan. Saat ia kembali ke rumah, tawa ibu dan adiknya bergema dari ruang makan. Piring gado-gado hampir habis, tapi suasana hangat masih memenuhi. Sari duduk, mengambil sepotong tempe goreng, dan tersenyum. Ia tahu masa depan masih penuh tantangan, tapi ia sudah siap. Aluna bukan hanya perusahaan keluarganya, tapi bendera untuk terus menginspirasi wanita lain. Dan di suatu tempat, di apartemen gelap Bima, ia harus hidup dengan kenyataan bahwa arogansinya telah membawanya pada kehancuran.